Kali ini saya akan menanggapi sebuah komentar dari netizen di video saya sebelumnya. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih atas komentar yang telah diungkapkan secara gamblang. Kurang lebih, komentarnya seperti ini. Seandainya pun kita memiliki uang banyak, toh juga suatu hari kita akan sakit dan tidak bisa makan ini, tidak bisa makan itu. Terus apa gunanya uang tersebut? Itu kira-kira kesimpulan dari komentar serta pertanyaan beliau. Dan saya sangat setuju dan sepakat dengan pertanyaan tersebut. Setidaknya 21 tahun yang lalu, saya memiliki pandangan yang sama dengan apa yang beliau pandang. Tetapi kali ini, kita akan coba untuk memberikan penjelasan. Sekiranya ini bisa membantu kehidupan kita di zaman saat ini. Yang kita tahu sekarang, zaman ini adalah zaman sangat komersial. Apa-apa pasti menggunakan uang. Apa-apa pasti menggunakan uang. Dan kemungkinan stres yang ditimbulkan oleh ketiadaan uang itu lebih besar dari stres yang ditimbulkan ketika kita memiliki uang. Nah, untuk itu kita sadari betul hal ini, dan itulah sebabnya ketika saya ada di posisi yang sama saat 21 tahun yang lalu, saya sering punya komentar seperti itu. Di mana itulah yang saya dapatkan dari lingkungan, dari sekolah, dan dari masyarakat di sekitar kita, yang merupakan program bawah sadar yang terus-menerus tidak mau tergantikan. Sehingga ketika kita mendengarkan sesuatu yang berbeda dengan nilai inti kita, kita otomatis melakukan resistensi terhadapnya. Nah, pun demikian, uang memang bukan segalanya. Tapi sering kita mendengar segalanya membutuhkan uang. Nah, ketika kita menua nantinya, seperti pepatah mengatakan, hal yang paling menakutkan adalah ketika kita menua nanti. Nah, seiring doa-doa yang selalu kita panjatkan kepada Sang Pencipta, agar kita dikasih panjang umur, agar kita dikasih rezeki dan sebagainya. Dan kalau beliau Sang Pencipta memberikan restunya bahwa kita hidup lebih panjang lagi, maka sudah akan jelas kita akan menjadi tua. Karena ini kodrat dan hukum alam. Tidak satu pun bisa mengingkari hal ini. Namun, ada dua jenis tua yang akan kita lewati nanti. Apakah gerangan? Yang kedua jenis tua tersebut? Yang pertama, tua dan miskin. Yang kedua, tua dan kaya. Nah, kedua jenis tua tadi sudah pasti akan menderita sakit-sakitan. Karena regenerasi sel sudah tidak terjadi lagi. Kita akan mengeluh sakit ini, sakit itu, dan sebagainya. Ditambah lagi dengan keadaan sosial ketika itu akan jauh lebih ketat persaingannya dengan hari ini. Nah, kita bisa membayangkan ketika ketiadaan uang, kita menua,
alias kita tua dan miskin, di sini penderitaan akan jauh lebih besar. Bahkan mungkin kematian akan lebih mudah. Tetapi penderitaan akan lebih besar dan lebih panjang. Apa jenis penderitaannya? Pertama, untuk berobat, kita sudah tidak memiliki dana. Kedua, untuk makan, minum, dan kebutuhan sehari-hari, kita juga sudah tidak memiliki dana. Dan jangankan ada yang dekat sama kita, kita panggil pun mereka yang tadinya, yang dulunya mungkin sayang sama kita, tetapi karena keberadaan kita sakit-sakitan dan miskin, kemungkinan kita tidak akan terlalu dihiraukan karena mereka semua kesibukannya, mereka memiliki kesibukannya sendiri-sendiri. Nah, inilah yang membuat saya pribadi selama 21 tahun ini saya berusaha untuk merubah sudut pandang saya tentang uang. Nah, pilihan yang kedua adalah tua, sakit-sakitan, dan kaya. Sakit tidak bisa dihindari, baik itu orang miskin maupun orang kaya. Tetapi ada pilihan bahwa jika kita kaya, maka masih bisa kita melakukan pengobatan. Dan setidaknya biaya sehari-hari, biaya hidup kita masih bisa kita tanggung. Dan bahkan barangkali kita masih bisa melakukan donasi-donasi atau mungkin membuat suasana gembira kepada anak cucu kita karena kita punya bekal untuk itu. Nah, itulah sebabnya uang itu sangat penting. Memang sudut pandang yang sebelumnya itu cocok kira-kira 30 tahun lalu, 40 tahun lalu, di mana uang tidak begitu berperan. Tetapi hari ini dan ke depannya, uang akan menjadi yang paling utama. Dan ada pepatah, uang adalah akar dari permasalahan. Dulu saya sepakat dengan pepatah ini. Tapi saat ini malah sebaliknya. Tidak adanya uanglah masalah itu muncul. Jadi kita mesti pelan-pelan meresapkan ini, memasukkannya ke dalam sanubari kita. Tanyakan diri kita. Jangan-jangan nilai inti kita yang memberontak. Karena nilai inti itu terdiri dari program-program bawah sadar yang kita terima dari lingkungan kita, di sekolah, dan di masyarakat. Di mana nilai tersebut membenci orang kaya. Mari kita sadari bersama dan kita selalu terbuka untuk belajar. Nah, mudah-mudahan video kali ini bisa sedikit memberikan gambaran bagaimana seandainya dua hal tua itu terjadi nanti. Dan kita bisa memilih daripada terpaksa harus memilih satu di antara yang lain. Terima kasih.